Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulif Rozaili. Saya perwakilan dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama atau humaniora, yakni Bapak Novi Eko Prasetyo SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian Agama dalam Kehidupan Individu dan Sosial Masyarakat. Sebelum beranjak ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10, yakni yang beranggotakan saya sendiri, Mulif Rozaili, Arnoldus Jansen Amaaran, dan Cinderella. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang agama. Agama itu apa sih? Menurut yang telah diterangkan atau yang telah ditulis dalam PPT, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang disertai dengan tata aturan yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia ataupun dengan lingkungan. Materi selanjutnya kita sudah memasuki pembahasan. Di dalam pembahasan ini menjelaskan tentang agama dalam kehidupan individu. Peran agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai memiliki unsur kesucian serta kepatuhan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yakni Arnoldus Jansen Amaaran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan hasil materi diskusi dari kelompok kami. Yang berikut, fungsi agama dalam kehidupan individu. Yang pertama, sumber nilai dalam menjaga kesusilaan. Yang kedua, sumber sarana untuk mengatasi frustasi. Yang ketiga, sarana untuk memuaskan keingintahuan. Yang berikut menjelaskan agama dalam sosial masyarakat. Agama dalam masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk dari tatanan sosial tertentu. Masalah agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cinderella. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu fungsi agama dalam masyarakat. Yang pertama yaitu edukatif, yang dimana fungsi agama dalam masyarakat ini mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi, yang dimana berfungsi untuk menyuruh dan melarang seseorang bertindak dengan unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang untuk mengarahkan seseorang agar para penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Yang kedua yaitu penyelamat, yang dimana fungsinya setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun berada. Nah, agama ini hadir dengan membawa keselamatan tersebut. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Tapi untuk mendapatkan keselamatan tersebut, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan. Yang ketiga, pendamai. Fungsi ini sebagai pendamai dengan seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah yang ada pada dirinya akan segera menjadi hilang dan batinnya ketika seorang pelanggar tersebut telah menebus dosanya dengan cara tobat, pensucian, ataupun penebusan dosa. Yang keempat, sosial kontrol. Fungsi agama ini di mana akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Oleh penganutnya, ajaran agama tersebut dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok. Yang kelima, sebagai pemupuk rasa solidaritas, yang dimana membangkitkan semangat persaudaraan atau persaudarian yang berpendapat bahwa agama memperkuat solidaritas sosial
yang menunjukkan bahwa agama mempunyai kekuatan mengintegrasikan dalam masyarakat manusia. Hal ini benar karena orang beragama mempunyai kepercayaan yang sama, sentimen yang sama, ibadah yang sama, berpartisipasi dalam ritual bersama, dan seterusnya merupakan faktor-faktor perekat yang penting yang memperkuat kekuatan dan solidaritas. Yang keenam, transformatif. Fungsi ini mendorong manusia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya dengan agama, umat manusia mampu menciptakan karya-karya seni besar seperti candi, masjid, dan bangunan-bangunan lainnya. Penyebab timbulnya penjajahan samudra salah satunya didorong oleh keinginan menyebarkan agama. Yang ketujuh, kreatif. Dalam perbincangan tentang peran seni dalam kehidupan manusia masih merupakan topik yang hangat dengan sering diangkat di berbagai forum. Tulisan ini berupaya membicarakan salah satu sisi masalah itu, terutama dalam karya dengan agama sebagai salah satu inspirasi kreatif bagi para seniman dalam menciptakan karya-karyanya. Yang kedelapan yaitu sublimatif, yang dimana ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus karena untuk Allah, itu adalah ibadah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi yang kita bahas. Nah, agama mempunyai peranan penting dalam mengatur atau mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.